Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Pernahkah kalian membayangkan bagaimana Allah bisa mengazab suatu kaum bukan dengan perang, bukan pula dengan tentara, tapi dengan sesuatu yang mereka anggap biasa? Kisah ini terjadi di tanah yang penuh keangkuhan, di mana teknologi dijadikan alat penjajahan, dan kezaliman dianggap sebagai prestasi. Dengarkan kisah ini sampai akhir. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe, like, serta bagikan kisah ini ke teman-teman agar makin banyak yang sadar akan kekuasaan Allah. Di wilayah utara negara penjajah Israel, berdiri sebuah kota industri yang megah. Kota itu bernama Haifa, dikenal sebagai pusat teknologi militer paling maju di kawasan Timur Tengah. Disinilah lahir kendaraan-kendaraan tempur yang digunakan untuk menindas rakyat Palestina. Tank-tank Merkava yang disebut-sebut sebagai salah satu tank terbaik di dunia, diproduksi massal di sebuah pabrik militer besar yang dijaga sangat ketat. Di dalam pabrik itu, ribuan insinyur dan teknisi bekerja siang dan malam, merancang senjata-senjata canggih. Mulai dari sistem kendali rudal, pelindung lapis baja, hingga senjata otomatis. Setiap baut, setiap kabel, setiap plat baja yang dirakit, mereka yakini sebagai bagian dari kejayaan dan kekuatan negaranya. Namun yang tidak mereka sadari, setiap tank yang mereka bangun bukanlah simbol kemajuan, tapi simbol kezaliman. Simbol pembunuhan. Simbol penderitaan rakyat tak berdosa. Di balik suara mesin yang berdengung tanpa henti itu, ada jeritan anak-anak kecil yang kehilangan orang tuanya. Ada darah yang mengalir di tanah suci Palestina. Tapi bagi mereka, semua itu hanyalah angka dalam laporan statistik. Tak pernah menjadi renungan. Direktur utama pabrik itu adalah seorang jenderal pensiunan. Namanya dikenal luas di kalangan militer. Ia bangga mengatakan bahwa produk pabrik inilah yang menjaga perbatasan Israel tetap aman dari para teroris. Padahal yang mereka sebut teroris itu hanyalah warga sipil yang mempertahankan rumahnya sendiri. Di sisi lain, kota Haifa pun terus berkembang. Gedung-gedung tinggi menjulang. Jalan-jalan lebar. Teknologi tinggi. Tapi di balik itu semua, ada satu hal yang dilupakan penduduknya, bahwa tanah yang mereka injak adalah tanah curian. Tanah yang direbut dengan darah dan pengusiran. Hingga pada suatu musim panas, langit mulai berubah. Udara terasa lebih kering dari biasanya. Suhu melonjak hingga tak biasa. Namun tidak ada yang peduli. Mereka terlalu sibuk memproduksi senjata. Mereka lupa bahwa setiap kezaliman yang mereka lakukan tak pernah luput dari pengawasan Allah. Tanpa mereka sadari, di bukit-bukit sekitar kota, semak belukar mulai mengering. Angin panas dari gurun bertiup lebih kencang. Dan di tengah siang yang terik itu, sebuah percikan kecil muncul. Entah dari puntung rokok, atau pantulan cahaya kaca. Percikan itu jatuh di semak kering. Api pun mulai menjalar. Pelan, sangat pelan, tapi pasti. Dan itulah awal dari petaka besar yang akan mengguncang seluruh dunia. Api itu kecil. Hanya seukuran telapak tangan saat pertama kali menyala. Tapi seperti biasanya, bencana besar tak selalu dimulai dengan ledakan. Kadang, cukup dengan satu percikan yang dibiarkan. Dan siang itu, percikan itu menjilat semak-semak kering di lereng bukit barat Haifa. Angin gurun yang panas berhembus kencang. Api kecil itu berubah jadi lidah api yang memanjang, menjalar ke segala arah, menari-nari di antara rumput liar dan pepohonan kering. Dalam waktu kurang dari 1 jam, kebakaran kecil itu telah berubah menjadi kobaran api yang menghanguskan lereng bukit. Petugas pemadam kebakaran setempat mengira ini hanyalah kejadian musiman. Mereka sudah terbiasa menangani kebakaran hutan kecil setiap musim panas. Tapi mereka tidak tahu bahwa tahun ini berbeda. Panas yang melanda Haifa jauh melampaui tahun-tahun sebelumnya. Bahkan kelembaban udara turun ke tingkat terendah dalam 2 dekade terakhir. Api terus merambat, dan tak ada yang mampu menghentikannya. Jalur api perlahan mendekati batas pagar wilayah industri militer, tempat berdirinya pabrik tank Merkava. Kompleks itu dibentengi tembok beton dan pagar listrik tinggi. Tapi pagar itu tak berarti apa-apa bagi api yang tak punya bentuk dan tak kenal batas. Sore harinya, kobaran api mulai menyentuh bagian luar kompleks industri. Beberapa truk militer sudah terlihat berseliweran, berusaha mengevakuasi peralatan penting. Tapi mereka tidak tahu bahwa bahaya sebenarnya bukan pada bangunan luar, melainkan pada apa yang tersembunyi di dalam tanah pabrik itu.
Sistem alarm menyala. Para pekerja diminta segera menghentikan produksi dan keluar dari area. Asap pekat mulai mengepul dari sisi barat kompleks. Helikopter pemadam dikerahkan. Tapi sayang, embusan angin terus mempercepat penyebaran api. Salah satu teknisi senior berlari ke ruang kontrol utama. Dari layar pengawasan, terlihat suhu ruang penyimpanan cadangan bahan bakar mulai naik drastis. Satu tangki penyimpanan solar militer terbakar hebat. Ledakan kecil mulai terdengar, mengguncang kaca-kaca bangunan. Namun yang paling mengerikan belum dimulai. Api itu, dengan jalur tak terduga, menemukan celah masuk ke ruang bawah tanah. Sebuah jalur ventilasi tua yang dilupakan, tak terlindungi, terhubung langsung ke gudang tersembunyi, tempat yang bahkan tidak tercatat dalam denah resmi pabrik. Satu kabel meleleh. Satu saklar terbakar. Dan di ruang tertutup itu, udara mulai berubah menjadi panas tak tertahankan. Ketika para teknisi sibuk memadamkan api di permukaan, mereka tidak tahu bahwa di bawah tanah, reaksi kimia perlahan mulai terjadi. Gudang itu menyimpan rahasia yang hanya diketahui oleh petinggi militer tingkat tinggi, bahan nuklir. Suhu terus naik, tekanan meningkat, dan setiap detik yang berlalu, dunia semakin mendekati sebuah ledakan yang akan tercatat dalam sejarah umat manusia. Di balik tembok-tembok baja yang tersembunyi jauh di bawah permukaan pabrik tank Haifa, terdapat sebuah ruangan gelap dan sangat dijaga ketat. Ruangan ini tidak tercantum dalam peta resmi. Bahkan para teknisi biasa pun tidak tahu keberadaannya. Hanya segelintir orang dalam militer tingkat tinggi yang memiliki akses ke sana. Mereka menyebutnya ruang bawah tanah kode Alpha. Tempat itu bukan sekadar gudang. Ia adalah pusat penyimpanan proyek rahasia militer Israel, senjata nuklir mini yang disembunyikan secara ilegal dari pengawasan dunia. Tak seperti fasilitas nuklir besar lainnya yang berada di Gurun Negev, senjata di sini disimpan dalam jumlah kecil, tapi cukup untuk menghancurkan satu kota besar hanya dengan satu ledakan. Di dalamnya, terdapat rudal-rudal kecil yang sudah dimodifikasi. Ada bahan uranium yang dikompresi, sensor pemicu tekanan, dan sistem otomatis yang dirancang agar bisa aktif secara instan dalam situasi darurat. Masalahnya, sistem itu terlalu sensitif. Dan tak ada satupun di antara mereka yang memperkirakan bahwa ancaman terbesar datang bukan dari luar, tapi dari api kecil yang menyelinap ke dalam celah. Ketika api berhasil merambat masuk lewat saluran ventilasi tua, suhu dalam ruang bawah tanah mulai meningkat drastis. Sensor keamanan mendeteksi lonjakan panas yang tak biasa. Alarm internal berbunyi, tapi sebagian besar personel telah dievakuasi. Tak ada yang mengawasi. Tak ada yang mengatur ulang sistem pendingin yang mulai gagal. Salah satu reaktor portabel menyentuh batas suhu kritis. Sistem pendingin otomatis tidak berfungsi karena kabel utama di bagian atas gedung sudah hangus terbakar. Dalam waktu kurang dari 10 menit, suhu dalam ruang itu naik 2 kali lipat dari batas aman. Tekanan dalam tabung penyimpanan uranium meningkat dengan cepat. Di ruang kontrol pusat yang masih tersisa, 2 petinggi militer panik. Mereka membaca data di layar dengan wajah pucat. Kita harus matikan seluruh sistem. Sekarang, teriak salah satu dari mereka. Tapi perintah itu tak ada gunanya. Jalur listrik utama sudah putus. Sistem sudah berjalan otomatis. Dan sistem itu sekarang sedang menghitung mundur tanpa bisa dihentikan. Ini bukan sekadar kebakaran, jerit salah satu teknisi. Kita punya senjata pemusnah massal di bawah sana. Kalau itu meledak, bukan cuma pabrik ini yang hancur, seluruh kota bisa musnah. Tapi terlambat. Salah satu pengunci bahan radioaktif mulai retak karena tekanan tinggi. Dalam satu ledakan kecil, yang tak terdengar oleh siapapun di permukaan, gas radioaktif mulai bocor. Tapi bocoran itu langsung menyulut reaksi berantai di tabung sebelahnya. Sistem otomatis mendeteksi kebocoran dan langsung mengaktifkan mode pertahanan. Ironisnya, mode pertahanan itu justru mengaktifkan protokol ledakan penghancuran total. Sebuah fitur gila yang seharusnya hanya diaktifkan dalam skenario perang besar, kini berjalan sendiri akibat salah deteksi sistem. Di bawah tanah pabrik tank itu, bom waktu telah hidup. Sebuah denyut bergetar, detik demi detik, membawa kota Haifa menuju kehancuran yang tak dapat dihindari. Senja belum benar-benar tiba ketika langit di atas kota Haifa berubah warna. Awan-awan tipis yang awalnya putih kebiruan mendadak menjadi jingga gelap, seolah memberi pertanda bahwa sesuatu yang besar sedang menunggu untuk terjadi. Dari kejauhan,
Suara sirene masih menggema. Penduduk kota berlarian, bingung, tak tahu apa yang sebenarnya terjadi di pabrik militer yang selama ini mereka banggakan. Di dalam ruang kontrol darurat, angka di layar utama terus menghitung mundur. Tapi tak ada tangan yang bisa menjangkau tombol penghenti. Tak ada manusia yang cukup cepat untuk membatalkan protokol penghancuran total yang telah diaktifkan secara otomatis. Angin gurun bertiup lebih kencang dari biasanya. Asap hitam pekat membumbung tinggi, mengepul dari area kompleks militer yang terbakar. Beberapa helikopter mencoba mendekat, tapi panas yang dipancarkan dari kobaran api membuat mereka tak bisa mendekat lebih dari 100 meter. Di dalam ruang bawah tanah, tepat di titik terdalam fasilitas rahasia, suhu telah mencapai 1800 derajat Celcius. Rak-rak logam meleleh. Sensor-sensor terbakar. Lempengan uranium memanas hingga tidak terkendali. Dan akhirnya, dalam 1 detik yang sunyi, boom! Ledakan pertama terjadi. Suaranya tidak terlalu besar. Tapi itu bukan ledakan utama. Itu hanya pelepasan tekanan. Sebuah peringatan terakhir bahwa bencana lebih besar akan segera datang. 3 detik kemudian, seluruh kota Haifa terguncang. Sebuah ledakan nuklir mini, yang selama ini disembunyikan di bawah tanah, meledak dengan kekuatan setara ribuan ton dinamit. Suara dentuman yang memekakkan telinga terdengar hingga ke garis pantai. Gelombang kejut menyebar ke segala arah, menghancurkan semua bangunan dalam radius 5 kilometer. Pabrik tank Merkava lenyap dalam sekejap, bersama seluruh orang yang masih berada di dalamnya. Api membentuk cendawan raksasa. Asap hitam mengangkat debu, logam, dan abu manusia ke langit, membentuk pemandangan yang mengerikan. Rumah-rumah di pinggiran kota runtuh. Mobil-mobil terlempar seperti mainan. Pohon-pohon hangus, dan hewan-hewan mati seketika. Tetapi kehancuran fisik hanyalah permulaan. Ledakan itu melepaskan radiasi mematikan ke seluruh kota. Dalam waktu 1 jam, ribuan orang mengalami pendarahan internal, muntah darah, dan mati perlahan dalam kesakitan. Rumah sakit penuh, tapi dokter tak mampu berbuat apa-apa. Tidak ada obat, tidak ada vaksin. Tidak ada jalan keluar. Pemerintah Israel langsung menetapkan Haifa sebagai zona merah. Siaran darurat dikeluarkan. Wilayah itu dikarantina total. Bahkan tentara pun dilarang masuk. Negara-negara tetangga mulai panik, takut radiasi menyebar melewati perbatasan. Sementara itu, dunia internasional hanya bisa terpaku diam. Menyaksikan kota penuh keangkuhan itu berubah menjadi neraka di dunia. Yang dulunya dibanggakan sebagai pusat teknologi militer tercanggih di Timur Tengah, kini tinggal kawah hangus yang memancarkan kematian. Dan semua ini, hanya karena satu api kecil, yang diizinkan Allah menjalar, membakar, dan mengungkap rahasia kejahatan yang selama ini tersembunyi. Tak lama setelah ledakan itu mengguncang Haifa, langit di atas kota yang hancur berubah menjadi kelam. Bukan hanya karena asap dan debu yang mengepul dari kawah raksasa bekas pabrik, tapi seolah ada sesuatu yang lebih tinggi, lebih dalam, sedang berbicara kepada dunia dari langit. Burung-burung tak lagi berkicau. Angin berhenti berembus. Hewan-hewan di sekitar wilayah utara Israel tiba-tiba menghilang, seolah tahu akan datangnya sesuatu yang mengerikan. Pohon-pohon layu dalam semalam, dan laut Mediterania yang biasanya tenang mendadak bergelombang besar, menghantam pelabuhan Haifa dengan ombak yang belum pernah terlihat sebelumnya. Para penduduk yang selamat dari ledakan tak bisa lagi mengenali kota mereka. Jalanan yang dulunya sibuk kini retak dan menganga. Gedung-gedung bertingkat rebah seperti rumput ditebas arit. Tapi bukan hanya kehancuran yang membuat mereka ketakutan, melainkan tanda-tanda yang muncul setelahnya. Dari reruntuhan pabrik yang meledak, muncul retakan besar di tanah. Retakan itu membentuk garis memanjang, membelah kota dari pusat hingga ke pinggiran barat. Anehnya, bentuknya menyerupai huruf-huruf yang bagi sebagian orang tidak memiliki makna. Tapi bagi mereka yang mengerti bahasa Arab kuno, itu adalah satu kata yang sangat jelas, azab. Seorang ulama asal Palestina yang sempat mengungsi ke wilayah utara mendengar kabar ini. Ia berjalan kaki selama 2 hari, menembus medan yang porak-poranda, hanya untuk melihat langsung tanda itu. Dan ketika ia berdiri di atas bukit menghadap kota Haifa yang hancur, ia menangis, bukan karena sedih, tetapi karena takjub. Allahu Akbar, bisiknya lirih. Ini bukan ledakan biasa. Ini adalah peringatan dari Allah. Media internasional mulai menyiarkan gambar dari satelit.
Retakan besar di tanah yang membentuk kata tersebut tampak jelas dari angkasa. Banyak ilmuwan mencoba menyangkalnya, menyebutnya sebagai fenomena alam acak. Tapi mereka tidak bisa menjelaskan bagaimana bentuknya bisa begitu tepat, begitu tajam, dan begitu menohok bagi hati siapapun yang melihatnya. Di tempat lain, banyak yang mulai membuka kembali lembaran Al-Quran dan hadits. Beberapa mulai merenungi ayat-ayat tentang kaum yang zalim dan bagaimana Allah menghancurkan kota-kota yang menyimpan kesombongan, kebohongan, dan kekejaman di dalamnya. Dan kini, Haifa berdiri di antara nama-nama itu. Nama-nama yang bukan lagi dikenang karena kejayaannya, tapi karena azab yang menimpanya. Para penyintas berjalan dalam diam. Mereka tak saling berbicara, hanya tatap menatap. Wajah mereka penuh debu, matanya sembab, dan di hatinya perasaan bersalah yang tak bisa dijelaskan. Mereka sadar, ini bukan semata-mata kecelakaan. Ini adalah pengingat bahwa apapun yang dibangun dengan keangkuhan, pasti akan diruntuhkan dengan kekuasaan Allah yang tak terhingga. Hari itu, angin kembali berembus, tapi tidak membawa hawa panas, melainkan bau besi terbakar dan debu maut. Sebuah suara lirih terdengar di antara reruntuhan, entah dari mana asalnya, namun bergema di hati siapapun yang mendengarnya. Adakah yang masih beriman setelah melihat ini semua? Keesokan harinya, dunia terbangun dalam keheningan yang penuh ketegangan. Layar-layar televisi di seluruh belahan bumi, dari kafe di Istanbul hingga ruang rapat di Pentagon, dari pasar tradisional di Pakistan hingga studio berita di Tokyo, semuanya menyiarkan satu pemandangan yang sama, kota Haifa lenyap dari peta. Yang tersisa hanyalah kawah hitam raksasa, bekas dari ledakan yang menggetarkan dunia. Stasiun berita internasional berebutan menurunkan wartawan ke perbatasan Israel. Namun tak satu pun diizinkan mendekat. Israel menutup seluruh akses masuk ke zona bencana. Mereka menyebutnya sebagai penguncian strategis nasional. Tapi dunia tahu, ini bukan semata-mata penguncian, melainkan pengakuan diam-diam bahwa mereka telah menyimpan sesuatu yang selama ini mereka sembunyikan dengan segala tipu daya diplomatik. Amerika Serikat, sekutu terdekat Israel, mendadak bungkam. Tak ada konferensi pers. Tak ada pernyataan resmi. Bahkan kedutaan mereka di Yerusalem menurunkan bendera setengah tiang, tanpa penjelasan apapun. Di Perserikatan Bangsa-Bangsa, sidang darurat digelar. Negara-negara Arab bersatu dalam suara yang tegas. Kita selama ini dituduh menyimpan senjata berbahaya, ujar perwakilan Aljazair dengan suara keras. Tapi lihatlah, ternyata yang menyimpan bom di bawah tanah, yang siap meledakkan dunia, adalah mereka. Iran, yang selama bertahun-tahun ditekan karena isu nuklir, langsung memanfaatkan momen ini. Mereka mengedarkan foto-foto satelit yang memperlihatkan bentuk retakan tanah pasca ledakan. Beberapa negara mulai bertanya-tanya, bagaimana mungkin satu pabrik tank biasa menyimpan bom berkekuatan seperti itu, jika bukan senjata pemusnah massal? Di Moskow, Beijing, dan bahkan Paris, gelombang protes rakyat bermunculan. Bukan hanya karena ledakan, tapi karena selama ini dunia ditipu oleh narasi keamanan palsu. Kini, rakyat dunia menyadari, mereka telah terlalu lama dibutakan oleh propaganda. Namun yang paling mengguncang bukanlah sidang, bukan pula laporan, melainkan satu tayangan video amatir yang viral dalam waktu semalam. Rekaman itu diambil oleh seorang teknisi Israel yang berhasil melarikan diri sebelum ledakan. Ia merekam bagian dalam pabrik tank yang memperlihatkan rak-rak logam penuh tabung uranium kecil, dan layar-layar sistem yang memantau bahan radioaktif. Suaranya gemetar dalam rekaman itu, mereka bohong, ini bukan hanya pabrik tank, ini fasilitas senjata nuklir. Aku tak tahan lagi menutupi ini. Allah pasti akan membalas semua kejahatan ini. Video itu menyebar ke seluruh dunia. Umat Islam, dari Maroko sampai Indonesia, menangis di masjid-masjid. Mereka melihatnya sebagai tanda kebenaran. Banyak yang sujud syukur. Banyak pula yang berkata, inilah balasan Allah untuk kezaliman yang selama ini tak terungkap. Namun bukan hanya umat Islam yang terguncang. Para aktivis HAM di Eropa yang dulu mendukung Israel mulai bertanya ulang. Mereka menulis ulang opini, mencabut dukungan, dan menggelar aksi diam. Dunia menyaksikan, dan untuk pertama kalinya dalam sejarah modern, kebenaran yang selama ini ditutup rapat-rapat terbongkar oleh api, dan ditayangkan langsung di hadapan seluruh umat manusia. Dan Allah, dengan segala kekuasaannya, memperlihatkan bahwa kebenaran,
meski ditutupi dengan baja, tetap akan muncul, dengan caranya sendiri. Dunia hanya bisa menyaksikan, tak mampu mengelak. Karena inilah kisah yang ditulis langsung oleh kehendaknya. Hari-hari setelah ledakan itu terasa seperti dunia tanpa suara. Kota Haifa, yang dulunya penuh aktivitas dan kesombongan teknologi, kini hanyalah sebongkah tanah hangus yang tak berani didekati siapapun. Tidak ada suara manusia. Tidak ada kehidupan. Hanya bisikan angin yang melintasi reruntuhan, seolah alam pun sedang berkabung. Di kota-kota lain di Israel, suasana berubah drastis. Jalan-jalan yang biasa ramai mendadak sepi. Orang-orang tak lagi saling menyapa. Sekolah ditutup. Pasar-pasar lengang. Bahkan suara adzan dari minoritas muslim yang dahulu selalu ditindas pun kini terdengar sampai ke pelosok, dan tak ada yang berani menghentikannya. Semua orang diam. Pemerintah Israel mengumumkan masa berkabung nasional. Tapi itu tidak menghapus rasa takut yang merambat ke setiap rumah. Rakyat mulai mempertanyakan kepemimpinan mereka. Banyak yang menangis dalam sepi, bukan karena kehilangan kota, tapi karena kehilangan rasa percaya. Mereka bertanya, apa yang sebenarnya disembunyikan? Apa yang selama ini dilakukan atas nama kami? Sementara itu, di daerah tepi barat dan jalur Gaza, suasana sangat berbeda. Rakyat Palestina keluar dari rumah, berdiri di bawah langit malam, menengadah dan berdoa dalam diam. Tidak ada perayaan. Tidak ada balas dendam. Hanya air mata yang menetes dan kalimat, Subhanallah, inilah jawaban dari langit. Di kamp pengungsian Rafah, seorang ibu tua memeluk cucunya sambil berkata, kita tidak pernah bisa membalas kezaliman mereka dengan senjata. Tapi dia punya cara sendiri. Laporan dari organisasi lingkungan menyebutkan bahwa bekas ledakan telah mencemari tanah, hingga radius 10 kilometer. Tidak ada yang bisa tumbuh di sana lagi. Hujan yang turun membawa kandungan beracun. Sungai-sungai kecil menghitam. Haifa berubah menjadi kota mati, yang bahkan binatang pun enggan melintasinya. Militer Israel mencoba menutupi situasi. Mereka membangun dinding tinggi di sekitar zona ledakan. Tapi drone-drone sipil dan satelit internasional terus mengirimkan gambar. Dunia melihat, dan dunia mencatat. Beberapa keluarga yang kehilangan kerabat mulai membongkar berkas rahasia. Mereka menemukan catatan-catatan lama tentang proyek nuklir tersembunyi. Mereka marah, tapi tak tahu kepada siapa harus menuntut. Karena semua ini sudah terlambat. Kota itu telah jadi makam bagi kebohongan yang selama ini mereka pelihara. Di Yerusalem, ribuan orang berkumpul diam di lapangan terbuka. Tidak ada orasi. Tidak ada spanduk. Hanya tatapan kosong dan doa yang lirih. Beberapa memejamkan mata, mencoba mengingat suara anak-anak mereka yang dulu bekerja di pabrik tank, yang kini tinggal nama di laporan kematian. Dan di langit malam yang gelap, bulan purnama bersinar seperti mata yang menyaksikan segalanya. Tak ada yang berani bersuara keras. Karena seluruh negeri tahu, mereka baru saja menerima tamparan dari langit. Azab bukan lagi kisah kuno dari kitab suci, tapi kenyataan yang mereka lihat, dengar, dan rasakan sendiri. Tak ada lagi pidato kemenangan. Tak ada lagi tepuk tangan teknologi. Yang tersisa, hanya duka. Dan semua orang memilih menangis, dalam diam.